Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ja'far Mahdapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta program studi yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Baik, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini ya insyaallah saya akan membahas sedikit tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Penampakan alam pernah ya pasti ya, suatu keadaan alam ya di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk kenampakan alam ya. Apa itu kenampakan alam ya? Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke yang memiliki hingga kurang lebih 17.508 ya pulau. Tentunya sebagai negara kepulauan ya, Indonesia memiliki beragam wilayah mulai dari lautan hingga daratan. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyaknya kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, kenampakan alam itu ya, yang dimaksud adalah kenampakan yang memang ada di lingkungan Indonesia, yang mana kenampakan alam itu terbentuk dikarenakan oleh alam itu sendiri ya. Jadi bukan buatan manusia, tapi alam itu sendiri yang membuatnya ya. Pasti ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu penyebabnya apa? Ya, kenapa bisa terjadi kenampakan alam? Ya, pada alam dari tercipta sendiri ya, menurut sains ya adanya karena adanya tenaga endogen. Tenaga endogen tenaga dari dalam bumi dan serta tenaga eksogen ya dari luar bumi yang ada di permukaan bumi, membuat adanya tonjolan dan cikungan yang nantinya mewakili dari penampakan alam yang berbeda satu sama lainnya. Ya, contoh misalkan endogen itu dari dalam bumi bisa mendorong misalkan ada maka terjadinya gunung-gunung ya berapi atau bukit-bukit pegunungan atau dataran tinggi. Terus sebaliknya ada eksogen tenaga dari luar bumi, misalkan dari angin atau dari tekanan luar, itu membuat ada cekungan-cekungan ya, terjadinya cekungan-cekungan ya seperti itu. Itulah penyebabnya terjadinya kenampakan alam. Selanjutnya ada kenampakan buatan ya. Selain kenampakan alam, Indonesia juga kaya akan kenampakan buatan yang sangat beragam juga ya. Kenampakan buatan di sini merupakan kenampakan yang terjadi diakibatkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau buatan ini pasti buatan manusia ya, bukan dari tercipta dari alamnya sendiri. Nah, berikutlah contoh-contoh kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada dataran tinggi. Ya, kenampakan alam yang ada di Indonesia adalah dataran tinggi. Yang dimaksudkan dengan dataran tinggi di sini adalah wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 hingga 600 meter dpl di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya berada di daerah-daerah pegunungan ataupun daerah yang berada di sekeliling perbukitan, sehingga udara di sana itu terasa lebih dingin dan segar. Ya, biasanya berbukit-bukit dataran tadi kurang lebih 300 hingga 600 meter dari di atas permukaan laut. Nah, itulah dataran tinggi. Yang kedua, kenampakan alam yang kedua yaitu dataran rendah. Berbeda dengan dataran tinggi ya, dataran rendah itu wilayah atau area yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter. Kira-kira yang tadi 600, yang sekarang berarti 200 ya, 2/3 ya. Nah, di atas permukaan laut. Area yang datar dan luas ini biasanya memiliki hawa yang cukup panas serta banyaknya aliran sungai. Nah, kebanyakan masyarakat menjadikan wilayah ini sebagai tempat tinggal mereka. Masyarakat berada di dataran rendah, sedangkan biasanya mencari atau membuat lahan itu baru di atas atau di dataran tinggi. Yang ketiga ada gunung. Nah, dapat
dapat dikatakan jika gunung menjadi penampakan alam yang paling tinggi di permukaan bumi ya, lebih tinggi dari dataran tinggi tadi ya. Rata-rata di Indonesia sendiri masih banyak terdapat gunung api, baik yang masih aktif atau yang tidak aktif. Nah, sehingga dikarenakan kebanyakan gunung berapi ini, sehingga Indonesia itu menyebabkan ya Indonesia ini tanahnya sangat subur. Nah, karena apa? Karena akan kayak gunung apinya ya, banyak di Indonesia itu. Jadi membuat Indonesia kayak akan dari bebatuan yang muncul dari dampak vulkanisme atau letusan gunung-gunung api di Indonesia ya, pada zaman dahulu banyak sekali ya letusan gunung, gunung Krakatau, gunung Merapi, gunung Tangkuban Perahu ya. Kemudian gunung di Nusa Tenggara ya, gunung Tambora itu yang terdahsyat ya, itu mengeluarkan bebatuan yang banyak ya, sehingga keluar batu bara dan batu-batu dari perut bumi ya, dikeluarkan dari gunung tersebut. Dan tanah-tanah pun ketika sudah mengendap maka akan menjadi tanah yang subur. Nah, seperti itu ya, itu gunung. Penampakan alam yang ketiga yaitu gunung. Yang keempat ada pegunungan. Beda apa sama dengan gunung? Nah, kalau pegunungan itu merupakan kawasan yang terdiri dari banyaknya gunung-gunung yang berjejeran. Jika gunung hanya satu, ya kalau pegunungan itu lebih dari satu, ya pegunungan. Jadi gunung-gunungnya itu lebih banyak dan sejajar, ya, atau berdekatan itu. Jadi banyak puncak-puncaknya, itu namanya pegunungan, ya. Biasanya terjadi atau terbentuk dari aktivitas vulkanisme. Nah, itu akibat dari lava yang muncul dari gunung api akhirnya menjalar ke sekitarnya dan membeku yang menjadikannya sebagai pegunungan. Di sini ada inti ya, inti dari gunung tersebut kemudian meletus dan membuat puncak-puncak yang lain. Jadi seperti pegunungan. Asalnya mungkin ada yang dari satu gunung terbesar di zaman dahulunya kemudian meletus dan menjadi beberapa gunung, anak gunung, jadi disebutnya pegunungan. Nah, itulah kenapa alam yang keempat. Selanjutnya yang kelima ada danau. Nah, danau, apa itu danau? Danau merupakan cikungan dengan ukuran yang cukup luas dan digenangi oleh air yang berada di daratan. Nah, berdasarkan proses terjadinya, danau terbagi menjadi dua, yaitu danau tektonik dan danau vulkanik. Danau tektonik itu danau yang terjadi karena adanya bergeseran bumi, ya, pergeseran tanah lapisan di bumi itu menjadi danau tektonik. Ataupun danau vulkanik itu danau karena letusan gunung. Ini letusan gunung menjadi kawah, nah itu di tengah-tengah itu ada air. Nah, itu namanya danau vulkanik. Selain itu ada beberapa danau di Indonesia yang merupakan danau buatan. Nah, danau buatan ini terbentuk karena aktivitas manusia yang membendung aliran sungai. Nanti ada di bagian selanjutnya ya, di kenampakan buatan manusia. Ini untuk danau yang tadi buatan dari alam sendiri itu ya, kenampakan alam sendiri itu ada danau tektonik karena pergeseran atau ada gempa sehingga membentuk cikungan dan berisi air, itu disebut danau tektonik. Ataupun danau vulkanik itu danau yang berasal dari letusan gunung berapi membuat kawah dan jadi berisi air seperti itu. Baik, selanjutnya ada laut. Yang keenam ada laut. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan lautnya. Mungkin ada yang suka bermain ke pantainya, pasti itu daerah pesisir pantai itu daerah pesisir laut. Ya, laut menjadi penampakan alam yang cukup luas yang ada di bumi ya, kurang lebih sekitar berapa persen ya perbandingannya ya, 1/2 ya, kurang lebih 1/3 ya, 3/1 ya. Daratan dengan lautan itu lebih luas lautan ya. Di Indonesia sendiri lautnya memiliki kedalaman yang berbeda satu sama lainnya. Ada laut yang cukup dalam serta ada beberapa yang dangkal ya, atau yang dalam ada yang dangkal. Laut di Indonesia kebanyakan dijadikan sebagai jalur transportasi, namun beberapa diantaranya ada yang dijadikan sebagai tempat wisata, olahraga air,
pertambangan, bahkan dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Ya pasti kalian suka pernah makan ya, pasti garam itu terbuat dari endapan air laut. Nah itulah kenapa alam yang keenam yaitu laut. Selanjutnya yang ketujuh ada sungai. Ya, sungai merupakan aliran air di permukaan bumi yang dapat terbentuk akibat dari tektonisme dari pergeseran bumi dan vulkanisme dari letusan gunung. Namun erosi dan sedimentasi pembekuan akhirnya menyebabkan bentuk sungai di Indonesia berbeda-beda. Nah, air mata sungai biasanya berasal dari puncak atau dari hulu ya, gunung, dan kemudian berakhir di lautan atau ke hilir. Nah, sungai memang dijadikan sebagai saluran utama dari lava. Nah, jadi ketika meletus, ada saluran lavanya itu akan menjadi sungai ya, sehingga lava yang keluar dari gunung berapi tidak keluar sembarangan dari jalur yang ada. Nah, sungai-sungai yang banyak di Indonesia itu yang cukup terkenal itu ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, Sungai Musi, Sungai Barito, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada teluk. Nah, berbeda dengan tanjung ya, teluk merupakan wilayah lautan yang letaknya lebih menjorok ke daratan, sedangkan tanjung atau semenanjung tadi itu lebih menjorok ke lautan, teluk ke daratan. Ada beberapa contohnya di Indonesia itu ada Teluk Jakarta, ada Teluk Labuan Bajo, Teluk Pelabuhan Ratu, Teluk Bayur, Teluk Penyu, dan Teluk Banyu Biru. Nah, itu teluk ya. Yang ke-9 ada selat namanya. Selat ya merupakan laut juga ya, tapi hanya ukurannya tak terlalu luas dan berada di antara kedua pulau. Di antara kedua pulau ada laut. Nah, itu biasanya disebut selat. Nah, rata-rata kedalamannya mencapai 200 hingga 1000 meter. Selat biasanya sering dijadikan sebagai jalur transportasi antar pulau. Biasanya alat transportasi yang digunakan adalah kapal feri. Di antara satu pulau dengan pulau lainnya itu selat karena dekat jaraknya menggunakan, jadi dijadikan jalur transportasi. Bahkan ada yang dibuatkan jembatan juga. Ya, contohnya jembatan Suramadu seperti itu. Itu yang ke-9. Yang ke-10 ada waduk atau bendungan. Nah, ini buatan manusia ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa pulau ya, yang tadi danau di Indonesia yang merupakan buatan manusia dengan cara membendung air sungai. Nah, danau buatan inilah yang disebut sebagai waduk atau bendungan. Ya, pembuatan waduk memang ditunjukkan sebagai tempat penampungan air dalam ukuran yang cukup besar. Ya, fungsi waduk di sini untuk apa? Yaitu untuk sebagai penyedia air bagi masyarakat sekitarnya. Pagi musim kering itu biasanya ya penggunaan air di sini. Ya, banyak ya, warga yang menggunakan bendungan itu untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Ya, daerah Bandung atau daerah yang di bawahnya itu bermata pencarian sebagai petani atau sawah-sawah, itu biasanya mereka akan membuat bendungan untuk persediaan air mereka. Nah, banyak di Indonesia ini contoh-contoh bendungan atau waduk, yaitu ada bendungan Sutami, ada waduk Jatiluhur, waduk Gajah Mungkur, dan masih banyak lainnya. Bahkan sebagian waduk itu dijadikan sebagai pusat tenaga listrik ya, pembangkit listrik ya, ada tenaga air itu menggunakan kekuatan dari waduk ya. Nanti cara buatnya ada generator dan sebagainya. Baik ya, itulah tadi ya beberapa kenampakan alam dan buatan yang Indonesia ya. Itu hanya beberapanya saja ya, mungkin nanti kalian bisa mencari kembali ya materi atau tentang kenampakan alam ataupun buatan yang Indonesia dari sumber yang lainnya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga ya kita semua bisa dalam lindungan Allah SWT dan bisa selalu menjaga kesehatan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.